warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk just forecast kita penting ya. Jadi mohon maaf ya, ada gangguan teknis ya dalam pertemuan kita. Oke, kita akan lanjutkan dari kita tadi mau bikin online let's pray based on your belief. Kita nggak beli ya, pray bikin. Finish ya, kita manfaatkan waktu yang tersedia ya. Nah sebelumnya kita kan sudah bahas tentang job street ya. Kemarin ada yang sempat visit websitenya. Ya. Jadi kemarin kita sudah sempat singgung tentang job street yang websitenya. Nah di situ ada banyak sekali job advertisement, job vacancy, lowongan pekerjaan yang mungkin relate dengan jurusan kalian ya. Kemarin kita sudah sempat search beberapa job atau pekerjaan yang terkait dengan bidang ekonomi ya. Karena biasanya hampir sama, ekonomi, manajemen, accounting, bisnis. Nah itu biasanya masih relate ya, karena dia masih dalam satu bidang ekonomi. Nah terus bahasa pada job bahasa pada job vacancy itu biasanya memang bahasanya mencakup beberapa persyaratan ya, requirement, misal usia maksimal berapa, butuhnya male atau female, graduate from diploma atau sarjana atau bachelor misal. Terus apa lagi yang kemarin, experience or not, misal fresh graduate atau punya pengalaman. Terus di situ juga ada beberapa hard skill atau soft skill yang memang harus dipenuhi oleh calon pelamar ya. Misal kayak hard skill itu kayak kemampuan, kalau misal kita mencari pekerjaan yang relate dengan accounting, berarti kemampuannya pasti tidak jauh-jauh dari accounting. Kalau misal pekerjaan yang relate dengan manajemen, nah maka hard skill kemampuannya pasti tentang manajerial. Nah pasti juga relate juga dengan accounting pasti masuk. Terus apalagi ya, tentang marketing, tentang sales, nah itu masih masuk dalam bahasan manajemen gitu ya. Terus misal kita ingin mencari pekerjaan sesuai dengan misal katakanlah ekonomi secara umum ya. Nah atau misal syariah ekonomi atau ekonomi syariah, biasanya hasilnya yang kemampuan tentang syariahnya biasanya ya. Jadi biasanya based on biasanya secara biasanya didasarkan pada misal kayak hadis for example seperti itu. Nah kayak jadi hard skill ini soft kayak bidang kalian seperti apa. Terus kalau misal soft skill itu lebih ke kemampuan dan lebih kayak kepribadian, sikap watak. Misal bisa bekerja di bawah tekanan, orangnya teliti, detail oriented misal. Terus bisa bekerja dan individu. Misal orangnya itu pekerja keras, bisa memenuhi target misal. Terus apa lagi ya kemarin? Oke, jadi intinya tentang kemampuan kita. Nah, terus bisa juga biasanya ditambah dengan kayak kemampuan language ability, bisa kemampuan bahasa Inggris, bisa berkomunikasi secara misal aktif atau pasif ya. Kalau pasif itu lebih ke writing sama reading, kalau ke aktif itu lebih ke speaking sama listening. Nah kemarin kita sudah sempat singgung. Terus di job street itu juga kemarin kita bisa tahu websitenya apa perusahaan ya. Kalau kita telusur itu nanti masuk ke website, Google Map, company profile dan sebagainya. Jadi tentang manajemen banget lah ya. Nah terus di situ juga beberapa dicantumkan tentang salary gaji, terus ragam benefits kalian dapat apa misal ya. Selain salary dapat apa? Apakah seperti kayak uang transportasi, apakah kayak uang uang makan, apakah dapat mes, nah seperti itu. Terus kita akan ke kita akan ke job satunya atau website sejenis job satunya yaitu Indeed. Namanya Indeed. Nah cuma secara tampilan biasanya agak lebih berwarna job street ya. Kalau secara website, secara homepage itu memang tampilannya dia lebih berwarna. Jadi kalau Indeed itu dia cenderung memang agak polos, simple ya. Secara tampilan homepage, nah dia akan masuk seperti ini karena dia muncul pekerjaan yang terakhir di posting. Nah kalau di job street kan kita harus mencari dulu nih kira-kira pekerjaan apa yang ingin
baru diposting dia biasanya yang paling atas. Oke, nah di sini kita tidak perlu harus punya akun sebenarnya ya. Tetapi kalau misal kalian ingin punya akun, tinggal login pakai Gmail aja, tinggal ngikutin aja pakai Gmail. Terus kalau nggak salah kan password atau verifikasi cuma itu kok. Kalau misal menghendaki ada apa ya, ibarat kata notif ya lamaran itu biasanya nanti di email biasanya seperti itu. Jadi kodenya itu bukan kayak spam, kayak email notifikasi seperti itu ya. Jadi nggak apa-apa untuk daftarnya login pakai email aja biasa. Ya. Nah terus di sini tampilannya akan seperti ini ya. Jadi memang agak simpel, tidak se warna-warni jobstreet ya. Nah ID Inggris, nah ID itu Indonesia, maksudnya itu Inggris yang ada di Indonesia. Saya kurang tahu tuh Inggris itu ada beberapa negara mungkin ya. Kalau kemarin kan di website jobstreet ada beberapa negara juga kan yang memakai website sejenis. Nah kalau Inggris, kalau kita lihat di sini tampilannya akan seperti ini, langsung ke nah ya pekerjaan yang baru saja diposting atau postingan terbaru. Terus di sini ada company reviews ya. Nah, review perusahaan. Terus di sini ada temukan gaji. Nah, nanti kalian bisa coba klik aja. Nah, di sini nanti ada yang bintang. Jadi kalau bintangnya banyak itu berarti dia populer atau setidaknya memang yang tinggi gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nanti kalian bisa search ya. Nah, di sini pakai bahasa Indonesia biasanya settingannya. Nah, ya settingannya bahasa Indonesia karena Indonesia. Tapi kalau jobstreet itu kita pilih bahasa Inggris, dia nggak merubah keseluruhan konten, tetapi hanya untuk tampilan tulis di depan ya. Oke. Terus di situ ada cari info gaji. Misalnya ini kisaran berapa. Nah di sini kelihatan nih beberapa perusahaan populer itu ternyata, nah ya mungkin beberapa membuka lowongan dan ada beberapa ulasan ya. Biasanya ulasan ini yang membeli kayak pelamar gitu ya dan sebagainya. Oke, misal seperti itu ya. Kita akan langsung ke belanja saja. Nah di sini iklan lowongan pekerjaannya bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris tergantung yang membuat iklan ya. Jadi sistem itu akan mengikuti yang membuat iklan. Kalau memang dia bahasa Indonesia berarti memang dari perusahaan memang bahasa Indonesia. Tapi kalau memang bahasa Inggris berarti dari perusahaannya memang mempostingnya dalam bahasa Inggris ya. Jadi sesuai. Oke, di sini misal kita mau search ya. Di sini agak lebih banyak nih job title, keyword sama company. Nah, kalau company kita mau search perusahaan ya. Kalau job title ya apa ya, pekerjaan yang ingin dicari, keyword yang masih relate ya. Nah, di sini kalau kalian manajemen itu kan lebih ke perusahaan namanya. Manajemen itu lebih ke tata kelola, manajerial. Jadi dari awal ide itu misal manajemen kan biasanya kalau idenya dengan ide bisnis ya, dari awal kalian memulai ide bisnis, dari pengelolaan, dari dana, dari operasional, dari evaluasi sampai akhir, dari marketing, dari hasil penjualan, nah itu manajemen banget. Relate malah ya, accounting masuk di manajemen, harusnya ada mata kuliah. Karena kalau manajemen ingin buka bisnis atau apa mesti kaitan sama keuangan. Nah mungkin nanti ada matkul accounting ya, finance accounting ya. Nah, itu juga relate ya. Itu lebih ke hitungan. Tapi kalau yang theoretical berarti lebih ke kayak teori, manajerial banget ya. Jadi ibarat kata sebagai karyawan harus seperti apa, sebagai seorang personalia harus seperti apa. Nah itu diatur di perkuliahan manajemen. Oke, kita akan coba apa ya, soal misal kita klik aja manajemen ya. Oke, kita klik di sini. Nah, jadi modelnya seperti itu. Kalian buka pencarian katakanlah, masukkan kata kunci. Nanti kalau udah ada notif, maka ya tinggal di oke aja. Kalau enggak ya nggak usah di skip. Nah, modelnya seperti itu. Nah, di sini manajemen, bidangnya manajemen kan luas ya. Nah, terus di sini ya kalian bisa klik aja misal semua perusahaan, jenis lowongan, apakah full time, ataukah kontraktis itu ada, di jobstreet juga ada, bahasanya apa misalnya. Nah, tapi ada beberapa bahasa Inggris ya. Oke, mungkin kita akan lihat yang bahasa Inggris, karena ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
itu kebanyakan bahasa Indonesia ya. Cuma kita coba lihat aja ya. Misal tentang apa ya, sosial media. Oke, terus di manajemen itu juga pembahasan tentang sosial media biasanya. Sosial media relate-nya dengan promotion dan marketing biasanya. Nah, jadi untuk manajemen lah, selain bisa kalian kerja di perusahaan, company, CV atau PT, kalian bisa juga kayak buka usaha sendiri biasanya itu. Kalau biasanya manajemen itu di situ ya, ikut di perusahaan, survei, firma dan sebagainya, atau kalian usaha sendiri lah biasanya itu. Ya, kita buka sekilas saja ya, kan ada yang bahasa Inggris biasanya. Oh, ada yang ini ternyata ya, kita cari. Ya, agak sedikit dan tampilannya. Nah, di sini misal ya, di sini kita akan bahas sosial media relate ya dengan manajemen ya. Oke, misal di sini kita lihat agak sedikit beda tampilannya ya. Nah, tapi hampir sama secara poin-poinnya. Nah, ini di sini membutuhkan seorang bagian sosmed yang nanti gunanya adalah bagian marketing, promotion, sales ya. Oke, biasanya ini lebih terlihat dengan ya penjualan, bisa ke transaksi, bisa juga ya lebih ke biasanya kayak pengelolaan website perusahaan, itu juga biasanya sosial media spesialis sebenarnya. Nah, di sini kalau kita lihat, oke, di sini ada job deskripsi ya. Nah, seperti kayak merencanakan, melaporkan tentang sosial media yang ada di perusahaan. Gunanya itu biasanya untuk ya kayak tadi promotion dan sales ya, sales and promotion. Terus di sini paling tidak kita juga mengembangkan sosial media dan brand awareness itu kayak fungsinya itu untuk mempromosikan brand. Nah, ketika company itu kan dia pasti punya brand kan yang menaungi ya. Nah, kita fokus di situ ya untuk mengembangkan, terus mengkomunikasikan. Nah, jadi antara sosial media yang ada di company dengan audiens ya. Terus di situ menganalisis tentang performance ya, kinerja. Kira-kira kalau misal pakai ini efektif enggak ya? Bisa. Nah, ya. Nah, ini kan manajemen banget kan, marketing ya, viral marketing. Apa sih yang sekarang lagi tren? Misal performanya seperti apa, misal live shopping ya, misal. Selain itu sekarang live TikTok pernah tren, mas-mas batik. Loh, kalian juga nonton? Kalian bagian dari itu? Oh enggak, mas-mas batik. Pernah juga ada yang viral itu Pak Fani. Ya, nah, terus mas-mas batik. Terus apalagi ya, marketing banget lah, ini manajemen banget. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, tugasnya sama seperti itu. Kira-kira sosial media yang sekarang lagi kan sekarang kalau usaha bukan hanya offline, online kan. Nah, jadi kayak manajemen online pakai sosial media, nah seperti itu. Terus kayak yang kemarin promote marketing perumahan. Nah, seperti itu juga salah satu strategi itu di bidang manajemen. Marketing harusnya masuk di bab atau bagian mana namanya marketing, harusnya digital marketing. Nah, seperti itu. Jadi ya tugasnya seperti itu. Terus menyiapkan laporan. Nah, terus persyaratannya apa? Misal biasanya ya minimal semua jurusan semester akhir boleh memiliki kemampuan tentang sosmed. Nah, daftarnya sosmed spesialis, maka ya persyaratannya paling tidak harus familiar, bisa mengoperasikan. Nah, terus memiliki komunikasi yang baik. Nah, paling tidak kemampuan skill apa ya, kayak public speaking. Paling tidak kan dia harus agak banyak ngomong ya. Kalau perempuan barang kan harus banyak ngomong ya. Nah, bertanggung jawab, kreatif, proaktif. Nah, dan memiliki ya positif attitude ya, kayak tingkah laku yang baik. Ya setidaknya ya kesopan gitu lah. Nah, seperti itu. Terus kita coba lihat lagi apa lagi ya? Pekerjaan apa ya? Content marketing masuk. Terus kalau manajemen itu apa lagi ya? Manajer.
Misal kita cari ya. Nah, kayak GM, General Manager ya, kita akan coba buka. Nah, kalau manajemen itu level ketiga adalah manager. Levelnya tertinggi atasnya lagi CEO gitu kan, seperti itu ya. Oke, nah general manager. Nah, jadi kan manajemen itu mesti dilihat dengan bisnis. Entah itu dia bisnisnya produk atau bisnis jasa. Pasti kalian belajar itu harusnya ya nanti ya. Nah, kalau bisnis maka kayak misal kayak punya usaha kayak travel, terus apalagi yang rumahan. Nah, lebih ke rumahan itu produk sih. Misal kayak jasa itu kayak travel, hotel, restoran juga jasa. Terus kayak apalagi ya, yang itunya jasa ya. Nah, terus kalau produk maka kayak penjualan yang memang ada produknya ya. Entah food and beverage, makanan, entah itu produk barang, fashion, dan sebagainya. Oke, nah di sini lebih lengkap ya. Di sini ada lokasinya lengkap. Terus mintanya full time, nggak minta pekerja yang kontrak. Terus di sini tipenya adalah bagian manajerial. Nah, terus di sini ada deskripsi atau alias company profile-nya ya. Nah, bisa didirikan tahun berapa, punya cabang berapa, atau berapa ruangan dan sebagainya. Fasilitasnya apa nanti disebutkan pada deskripsi. Terus di sini, nah, memang tulisannya nggak indah. Kalau di sini kan dibuat kayak paragraf ya, kalau tadi poin-poin. Jadi, nah di sini pekerjaannya harus apa? Paling tidak memiliki jiwa kepemimpinan tentang properti, bertanggung jawab. Intinya bertanggung jawab terhadap tamu dan karyawan, sumber daya, ya. Terus di bidang finansial, namanya manajemen, mesti dilihatnya dengan keuangan, ya accounting, sales penjualan, pendapatan, terus investasi. Nah itu juga manajemen keuangan. Terus tentang kepemilikan. Nah terus di sini juga membahas tentang ini ya, brand, merek. Terus bertanggung jawab tentang profit. Oh jadi kayak keuntungan, pasar, target pasarnya apa, kira-kira seperti itu. Kalau di semester 1, 2 masih manajemen dasar. Belum masuk finance accounting belum. Marketing belum. Marketing, promotion, sales belum, masih dasarnya. Nah jadi paling nggak ini akan kalian pelajari kalau memang ini terjun di manajemen ya. Jadi paling nggak ketika lulus udah ada bayangan ya, misal ini pakai SM-nya sarjana manajemen, paling nggak kalian mau fokus di produk atau di service, mau di layanan atau di barangnya, karena nanti masing-masing beda ya. Nanti kalau ikut di perusahaan orang, ikut orang sama usaha sendiri nanti beda ya. Nah seperti itu. Terus kalau sales ini modalnya apa tuh? Ini sales itu paling nggak itu harus sesuai apa ya, deadline ya, kerjaan target. Paling nggak ya orangnya tuh proaktif. Sales kan sama dengan marketing sebenarnya ya. Jadi kemampuan pasti ya ini nih, public speakingnya, orang isinan, mau menawarkan aku isi. Aku sih nggak apa-apa. Iya, kalau lulus syariah nggak bisa ya. Harusnya kan dia kita dari syariah loh ya. Omongan orang syariah loh. Nah, ya setidaknya kan kalau namanya usaha itu bagiannya itu kembali ke masing-masing ya. Tapi harusnya karena kita usaha ya harus jujur ya, harusnya ya. Kayak seperti itu ya. Jadi membahas tentang itu. Terus membahas apa lagi ya? Oh ya, pokoknya tentang bisnis, tentang customer. Terus di sini mintanya apa? Pernah memiliki pengalaman sebagai general manager juga. Terus bisa bahasa Indonesia paling enggak ya. Oke, terus di sini paling enggak 2 tahun, minimal 2 tahun lulusan jurusan bisnis administrasi boleh, tentang manajemen hotel boleh. Tapi biasanya di manajemen ini juga masih sama. Terus nah
Itu persyaratan kan, Mas? bisnis, lulusan. Oh, Kalau lulusan. ekonomi itu biasanya harus pilih manajemen bisnis itu relate biasanya. Manajemen bisnis kalau malah bagus lagi kalau kalian diajar tentang digital bisnis. Jadi digital. Digital syariah. Nah, seperti itu. Terus atau paling nggak jurusan administrasi bisnis di bidang restoran, paling nggak tanya nih jurusan manajemen. Nah, ya sales marketing, keuangan, accounting juga bisa atau relate. Nah, ekonomi lah teman ya. Terus di sini paling nggak ini ya. Terus bisa bekerja dengan waktu yang fleksibel, weekend bisa kerja, ya karena biasanya kalau untuk usaha kayak apa ya tentang restoran, hotel, akomodasi itu biasanya sering rame, holiday karena biasanya hari libur itu rame. Biasanya kalau usaha kalian kerja di mungkin ada kerja di tempat makan atau di tempat wisata atau mungkin di perusahaan yang relate dengan kayak hotel, resort itu biasanya Sabtu Minggu nggak libur, liburnya biasanya antara Senin sampai Jumat. Biasanya itu. Kalau biasa kan Jumat, Minggu kan, tapi biasanya kalau yang relate dengan ini biasanya antara Senin sampai Kamis. Tak Selasa, tak Rabu. Terus di sini paling nggak memiliki pengalaman di bidang industri. Nah, seperti itu ya. Dan seperti itu. Terus kita punya satu lagi ya, sisa apa lagi ya? Ini pengusaha itu apa ya? Kayak misal kalian bisa kayak entrepreneur nggak bisa karena itu kan sendiri ya. Nah, terus kita coba lagi ya. Manager satu sudah, satu lagi ya manager. Hotel tadi sudah, restoran. Kita coba manajer restoran. Satu kali lagi. Nah, misal di sini ya. Kita coba satu kali lagi. Oh iya, yang mereka itu kan ya dia kerja restoran ya. Oke. Nah, misal seperti ini ya, yang terakhir manajer restoran. Kalau tadi bidang servis kita akan bahas bidang produk ya, atau food and beverage. Nah, di sini membutuhkan manajer restoran. Restoran apa ini? Nah, terus di sini paling enggak, nah memiliki jiwa kepemimpinan. Yang kedua paling enggak paham tentang makanan, food and beverage, tentang production, kualitas, standar, pelayanan tamu dan sebagainya. Ya, jadi paling enggak juga bisa dengan kebijakan ini loh. Misal kita membedakan itu harus higienis kayak gitu ya. Jadi dengan misalnya juga. Terus ini nih ya, paling enggak memahami tentang food and beverage di beberapa event tertentu. Nah, ini juga misal beberapa resto itu diminta untuk oke saya ada acara nih ya, misal ada acara ini, itu nanti eventnya seperti apa. Nah, resto itu yang akan mengatur ya untuk event-event tertentu misal seperti itu. Terus apa lagi ya? Ini nih ya. Oke, membawa restoran menuju kesuksesan. Nah, seperti itu. Terus terus mengatur tentang service delivery ya. Jadi misal bagaimana bisa membedakan makanan, jadi lebih ke manajerial ya, lebih ke waiters, ke apa ya, ke pelanggan seperti itu. Terus di sini minimal 3 tahun setara di bidang restoran. Nah, seperti itu. Atau memiliki kemampuan ya yang relate dengan makanan kan ya. Terus di sini bisa bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Nah, restoran Jepang paling nggak bisa bahasa Jepang. Terus di sini paling enggak ya bisa memiliki apa ya, bisa memimpin tim yang banyak. Terus bisa mengatur tentang
di sini fokus kepada, nah ini nih, ibaratnya kita kamu adalah raja, bisa seperti itu. Terus tentang layanan, personality, bisa profesional dan sebagainya. Dan itu juga ada dengan kesehatan juga ya. Nah, terus di sini ada ini ya, beberapa penjelasan tambahan selesai. Next kita akan bahas ini ya. Miss, itu situsnya pasti menyediakan lowongan toh, Miss? Situs itu pasti menyediakan lowongan yang terbaru biasanya. Dan terbaru juga kalau kalian buka di Jobnet, nanti kalian klik misal kalian mencari apa yang dia tampil di atas sendiri itu biasanya baru saja. Entah berapa jam yang lalu, berapa hari yang lalu, kalian buka saja di situ. Bisa milih tempat sendiri? Tergantung kamu mengetik lokasi dong. Oh, dari maksudnya milih lokasi gitu? Ya, nah jadi kamu pengen apa, kamu ketik lokasi. Nanti akan muncul berapa postingan terkait yang ada di kota tersebut. Nah, tinggal kalian buka aja nanti. Tapi, Miss, apa namanya itu tuh suratnya harus bahasa Inggris toh? Ya, next kita akan buat suratnya. Nanti tak kasih formatnya. Ada beberapa hal yang mungkin perlu kalian ganti, kayak nama perusahaan. Nah, nanti itu formatnya tak buat. Mungkin saya ada beberapa sampel. Tinggal kalian nanti edit kepada yang terhormat. Terus perusahaan, job yang ingin dilamar, terus kemampuan, hard skill atau soft skill yang nanti yang ada di lowongan pekerjaan kalian bisa kupas ke surat. Terus apa ya, lampiran apa yang memang perlu dilampirkan, karena nanti untuk surat yang bahasa Inggris nanti formatnya agak beda sama bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kan kebanyakan pakai poin ya, misal berikut saya bertanda tangan di bawah ini nama titik 2 kan gitu ya, usia titik 2. Tapi kalau bahasa Inggris kodenya di narasi, paragraf, enggak poin-poin. Berikut saya lampirkan 1 KTP, itu kalau 2 ijazah kan itu kalau Indonesia yang tapi kalau versi bahasa Inggris kodenya itu di narasi. Jadi nggak di poin-poin 1, 2, 3 atau ABCD, tapi di paragraf kayak gitu. Nah, jadi kan kalau kayak gitu kan berarti kemampuan writing ya. Nah, saya kasih next itu dan beberapa sampel, tinggal kalian otak-atik aja di part-part tertentu. Nanti untuk tulisan tambah kalian nanti agak tidak sedikit. Cenderung pakai kiri atau ke kanan? Kiri atau kanan atas biasanya? Kanan. Kiri pun boleh. Terus kalau tanda tangan? Kanan kiri ini Pak bawah kiri atau bawah kanan? Kalau tandanya kanan, tanda tangannya ke kanan. Kalau tanda kiri, tanda tangan kiri. Lebih estetik kan? Sekarang tanda tanganku sini. Orang biasanya fokusnya biasanya akan ke satu. kalau yang buat satu galon, Miss? Orang iso tidak itu tuh tulis ya, orang iso ya. Bisa baca ya, Terus kalian kok gini dulu. Nah, nanti saya jadi bagaimana tulis surat lamaran bahasa Inggris nanti apakah bulan ini tanggal ini nanti ada formatting lagi bersama surat lamaran. Terus next juga kita akan bahas CV. Terakhir bahas CV ada fotonya. ada Foto resmi apa enggak? formal Diketik hitam putih, diedit warna, ya dibuat 1 atau 2 kolom. Nah, Dibuat kayak Ultraman, Miss? iya ada. Nah, next kita akan bahas itu. Nanti kita akan pakai, ya bisa kita akan pakai aplikasi bagaimana kita kayak itu loh. Yang sekarang lagi buka tren CV ATS. tanpa itu Ya, kita akan lewat Canva atau lewat ini website yang free ya. Yang nggak berbayar, Miss, kami kaum gratisan. Canva ada yang free, banyak yang free. Nah, kita nanti akan coba bagaimana kalian itu akan lebih menarik. Nanti udah dapat gelar SE, SM masuk ya berhitam putih. Nah, kita buat agak menarik, CV menarik bukan tentu harus lulusan JKT enggak. Nanti kita buat yang menarik, fotonya juga harus resmi gini. Ya, fotonya yang mungkin agak mirip mungkin. Tapi ya enggak senang-senang ya, enggak hitam. Nah, nanti kita coba ini bukan kita akan bahas
Tunggu-tunggu. Nah, kita akan CV ya. Sama nanti di akhir pembahasan. Ya seperti ini ya. Nanti besok next week ya. Bersama Miss, aku ada pertanyaan, Miss. Oh ya. Tadi kan di jurusan manajemen itu kan semester 5 wajib ikut apa yang bahasa Inggris itu loh. Terus nanti kita skripsinya mau pakai Inggris, Miss? Bahasa Indonesia. Enggak pakai Inggris kan? Enggak. Alhamdulillah. Skripsi yang bahasa Inggris itu untuk jurusan pendidikan bahasa Inggris sama sastra Inggris. TOEFL itu kan sertifikatnya nanti sebagai syarat kamu ikut sidang karena kamu pernah mengikuti TOEFL. TOEFL kan dibuat ekstra. Jadi kalau ikut TOEFL tak kasih sertifikat, kalau nggak ikut ya orang tak kasih. Oh, nanti pembimbing ya? Ya ada satu teman saya, ada satunya. Satunya itu aja. Satunya itu sebelah. Dewi. Iya. Ya, seperti itu. Jadi ya tergantung nanti kita pembagiannya ya. Iya. Wah, murid kan satu kan ya? Iya. Ya pokoknya itulah ya. Dari mulu loh. Oh, dari dulu. Usahakan kami menjadi murid. Sampai 10 Gak usah kirim-kirim paus, kirim-kirim mawar, gak usah. Ya, semoga kita sehat. Amin. Terus yang paling penting adalah LinkedIn. Punya? Punya. Link, tulisannya LinkedIn. Nah itu gimana? Harus buat. Lagi Pak. Yo, maksudnya nanti next list kita akan sambil buat kalian harus punya. Nah, nanti itu kayak kalian itu kayak itu kan kayak CV, tetapi itu dalam bentuk website. Jadi kalian punya akun dulu, tinggal ya akun pakai Gmail, saya lupa akun-akunnya. Pokoknya seperti itu, isi foto profil, isi keahlian kamu, kamu jurusan apa. Nah, terus kamu pernah bekerja di mana saja. Jadi kayak CV. Sekarang perusahaan kalau kalian nanti minat kerja di perusahaan, itu biasanya nyarinya di LinkedIn. Bukan di posting, tulisannya LinkedIn. Live in internet. Ya bukan dulu. Sosokan itu dari ini OG. Guys, tahu itu. Iya guys. Tulisannya Si Revo. Oke, sambil ini login. Nah, jadi di situ kayak CV-mu. Jadi saya sarankan dibuat soalnya minggu depan biar kita langsung bahas. Nah, jadi modelnya seperti ini. Nah, di sini kayak CV-mu tapi dia website. Biasanya perusahaan itu punya akun ini. Ini nggak hanya kita sebagai individu, tetapi untuk bisnis company punya. Karena misal kalian keahliannya di manajemen, accounting misal, atau finance, atau di marketing. Nanti perusahaan itu ketika butuh marketing lihat kamu, oh kamu organisasimu banyak, kamu pernah ikut ini, kontaknya langsung LinkedIn. Entah itu di email atau entah itu nanti di ada inbox-nya seperti itu. Ujung-ujungnya lah ya mana manajemen LinkedIn orang gue yo. Berarti menyimpan sertifikat bisa berarti. Aku sertifikat belum, tetapi intinya lebih ke kemampuan ya. Nah seperti itu ya ini. Ya, nanti minggu depan kita akan ke sini. Paling itu jaga dan sunnah. Lo katanya LinkedIn. katanya tadi nah kita sedikit terakhir lah. Tapi ini seperti tugasnya buat aku dulu. Ya, intinya tugasnya buat diri dulu ya. Oh ini sebentar saya belum oke. Kalau dulu biasanya presentasi ya. Oke ya, nanti kalian punya dulu. Nanti saya baru mulai sampai 50 isi. Nah, nanti awas ya, kita baru 3
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ayo, waktu pemerintahnya. Jadi bocah. Alasannya ini adalah alasan. Sampai sini bro. Alasan gak ada. Dulu lagi bocah di rumah gede. Sebelas sedikit. Belajar kita. Dari atau menurut saya dulu. Dulu selama kalau cacing di rumah. Lah kok bukan marketing kabel kan? Iya kan, seperti itu. Lah aku bakal tak izin dulu. Tapi kalau mau izin kabel itu kan itu tak izin dulu. Mau dulu. Ini kita dari kelas. Ini jangan bagus itu bisa saya bisa istirahat bapak saya Enak sih tanpa kabar nggak izin. Berapa tadi? Banyak nih, dicek aja. Udah dicek nih. Gak pernah ngecek ya. iya Ajaran gua, ajaran. oh salah tadi itu mau Dari tadi main apa loh? ajar banget nih Ini loh. Iya, saya mati dulu. Iya. Udah mulai jadi Dimas. Oh, balik nih sih. Adelia nggak ada. Assalamualaikum. Miss aku nggak masuk itu polisi Vina bilang, Gracia, Habibah, Kevin, bilang, Lutfi, Elisa, Izin, lebur. Oh, iya. Kok tau banget ya kok kan Papi? Miss baru kok si 05 Pacar gue. aku nggak masuk dua lagi Najwa, apa lain hadir lu jangan toh menunggu itu Ramadan, Safira, Dan Alfa. Safitri, Selvi, Tiara, Sheila, Nggak tahu. siapa pesan ini Tiara Monica Saki. Esa, Nabila, Hadir. Ramadhani. hadir pulang duluan bu Kamu bisa lihat ya, kamu. Terus benar dua yang bilang Nggak ada. Tomis.
Masih kira lebih apa apa ya? Lah guru nurut kok itu. Kasih maaf. Oke. Oke, kok nek jalan tugas kelompok ki ya nurut kok. Lah terus iki ibu kata itu ora, ibu sak wong iki. Ya wis. Malah seorang berubah. Kamu bayar. kamu bayar apa enggak? Ya, ayo, ayo. Bisa ini, Miss.